إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معاشر المؤمنين رحمكم ورحمة الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dan sekali lagi kemuliaan Allah berikan kepada kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wal mursalin sebagai nabi dan sebagai rasul. معاشر المؤمنين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kita di antara perkara-perkara yang mendatangkan doa keburukan dari malaikat adalah ketika seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar dalam posisi tidak diakui. Dan hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di sini dikatakan ada 3 dosa besar sebenarnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rokok di sini adalah menaiki. Kalau merokok derajat dari kuda menaiki karena mimbarnya Rasulullah itu ada berapa? Ada 3 tangga, 3 anak tangga. Menaiki anak tangga pertama maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian menaiki anak tangga kedua mengatakan amin. Menaiki anak tangga ketiga kemudian mengatakan amin. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masa mi'naka taqul amin 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya apa? Kami mendengar mengucapkan amin 3 kali. Lama raqitu darajat al-ula ja'ani Jibril. Ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangiku ketika naik ke anak-anak pertama. Syaqiya abdun adraka Ramadan, celaka hamba sengsara. Ya, hamba dia masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, keluar darinya, walam yughfar lah, belum diampuni. Inilah yang kemudian terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah di mana mereka Jibril juga mendoakan sengsara abdul adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ya, sengsara seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasul mengatakan amin. Kemudian syaqiya abdul, sengsara seorang hamba, dzukir indahu, ya, disebutkan di sisinya, ya, yaitu namanya siapa? Nabi SAW. Walam yusalli alaika, dan tidak bersalawat atasmu. Kau disebutkan, ya, nama di sisinya tapi tidak bersalawat. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Ini di antara perkara-perkara. Makanya kalau kemudian kita bicara masalah orang tua, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diberikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabal jannah. Ya, bahwasanya orang tua itu pintu surga yang terkenal. Fa in syi'ta fa'adid dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau engkau mau, silahkan engkau sia-siakan, tinggalkan itu pintu, atau engkau jaga. Jika kita pilih. Kemudian bicara tentang masalah salawat, Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah memakai celaka? Ya, maka Jibril mendoakan celaka. Karena pada dasarnya orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, Allah akan memujinya 10 kali. 1 kali salawat dipuji sama Allah, kita 10 kali. Yang muji kita Allah langsung. Ya, dalam hadis Nabi SAW, man shalla alaiya
wahidatan sallallahu biha asyar. Kalau para ulama menjelaskan, kalau istilahnya Allah yang bersolawat, maka artinya Allah memuji hambanya, jelas. Tapi kalau malaikat yang bersolawat artinya apa? Mendoakan kebaikan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selamat juga. Kayaknya Allah bersedia sallim ala nabi. Kemudian yang berikutnya ini bicara masalah sedekah. Waktu sedekah yang paling bagus kapan? Subuh pagi. Walaupun sedekahnya nggak seberapa banyak, tapi manfaatnya besar. Kenapa? Nabi SAW mengatakan hadis yang diberikan oleh Abu Hurairah, ya di sini oleh Bukhari. Ma min yaumin yusbihul abdu fihi. Ya, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari illa malakan yanzilan, kecuali dua malaikat turun. Apa yang fayaqul ahaduhuma, yang satu berkata berdoa. Dua-duanya berdoa semua, tapi berdoa dengan doa yang beda. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak pengganti. Didoain dapatkan keberkahan pengganti kapan? Pagi. Yang satu lagi wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah orang-orang yang pelit kehancuran, kebinasaan. Talaf. Talaf itu kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia itu rusak. Itu talaf. Kalau barang itu rusak maka disebut dengan istilah talaf. Ibnu Hajar mengatakan tentang masalah yang dalam kitab Fathul Bari, kerusakan pada harta bisa jadi kenapa? Karena ditahan-tahan. Ya, maka jadi rusak. Rusak sama siapa? Rusak terhadap dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena harta yang sudah rusak tidak ada berkahnya dan manfaatnya. Hanya bisa digunakan buat maksiat. Anda bisa pilih. Hanya bisa digunakan buat maksiat karena harta itu tidak bermanfaat. Jadi mungkin nggak harta rusak dipakai buat taat? Nggak mungkin. Karena harta yang baik saja, makanya kalau orang berinfak maka Allah jadikan hartanya baik. Hartanya mengalahkan dia buat apa? Selalu taat. Tapi sebaliknya, begitu didoain kerusakan karena pelit, maka harta itu hanya bisa membawa kepada malapetaka dirinya. Tapi justru ya, jadikan harta itu sebagai apa? Menambah beban di akhirat. Karena yang dimaksud dengan harta yang rusak tadi sehingga membawa kepada apa? Jiwanya rusak. Ya, kemudian dia akan bertambah pelit dan semakin jauh dari Allah. Ini efek harta rusak. Sudah jiwanya rusak, ya, kemudian tambah pelit, tambah jauh dari Allah. Anda bayangkan? Ya. Makanya coba perhatikan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang kalau sudah pelit itu datangi membawa malapetakannya, ya, itu nggak sepele, banyak. Dikatakan ada 5 hal sekaligus yang terjadi dalam hidupnya dari masalah pelit. Yang ini, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Antum coba lihat bagaimana pelit keluar dari apa aja. 1, tamak. 2, menahan kewajibannya sama Allah. Makanya kenapa disebut dengan orang yang pelit itu sehingga usah-usahin sama Allah, karena dia gak menahan kewajiban. Kalau menahan kewajiban, urusan sholat semuanya rusak semua. 3, melahirkan sifat dolim buat ngambil harta orang lain. 4, memutus tali persaudaraan. 5, dengki. Dari 1 masalah keluar 5.
Makanya kenapa Allah katakan siapa yang dijauhkan dari kulit jiwanya mereka beruntung. Karena satu penyakit banyak penyakit. Inilah harinya. Itu maka kami doakan bukan sama dengan kita siap-siap untuk mendapatkan 5 bencana sekaligus. Dunia akhiratnya rusak seperti itu. Alhamdulillah kita. Jadi orang yang mau jadi doain keberkahan hartanya hilang, dia manfaatin buat dirinya sendiri gak bisa. Kenapa? Perlu perhitungan. Dirinya disiksa, antum bisa bayangin kan? Yang punya dia, yang cari dia, dianya disiksa sendiri. Nanti berpikir, kalau saya kasih, ya kalau balik, kalau enggak, artinya hidupnya ya menurut ruang pribadinya, sehingga susah untuk menjadi orang-orang yang merasakan keluasan hidup. Ya, dunia ini nggak bisa dinikmati, apalagi urusan akhirat. Sehingga apa? Sehingga dia pun terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Dan diberikan oleh Allah SWT apa? Sakit karena didoakan oleh malaikat keburukan. Jadi kalau sudah malaikat doain keburukan, antum rusak keluarga, mental kita rusak, badan kita sakit semua, luarnya kehidupan kita berantakan. Jadi doanya malaikat itu bukan perkara yang sepele, tapi bahwa ini kepada kerusakan keluarga juga ini rusak. Jelas di sini. Makanya kenapa Allah SWT gambarkan angan-angan orang yang meninggal tapi yang berinfak. Surat Al-Munafiqun ayat 10 mengatakan, "Fiqhu mimma razaqnakum min qabli ayya ya ahadakumul maut fa yaqul rabbi la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin." Amal saleh kan banyak kan? Betul enggak? Dia bisa aja ngomong saya mau sholat. Tapi kenapa judulnya saya mau sedekah? Niscaya saya akan bersedekah. Dan aku akan jadi orang yang soleh. Soleh itu amalnya banyak, tapi dia nyebutin satu amalan secara khusus akan bersedekah. Berarti orang yang kemudian susah untuk bersedekah, mereka akan sengsara dan menyesali perkara ini. Ini ayat bicara secara umum ketika orang meninggal, anaknya ini. Ya. Makanya karena pada dasarnya sedekah itu bukti kejujuran kita sama Allah bicara harta. Kita ini singgungan sama Allah apa? Dua kan? Jiwa sama harta. Di mana di saat seseorang meninggal dia meminta supaya ditunda jalannya sebentar untuk bersedekah karena dia tahu sedekah itu sangat besar, memiliki manfaat sangat besar ketika seseorang akan meninggal dunia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu nanti bakal apa? Miara pahala sedekah. Bayangin nanti pahala sedekah dipiara sama Allah yang awalnya kecil jadi gede. Maka mereka tahu amalan yang singkat, ya, tapi membawa pahala yang banyak itu apa? Singkat, sebentar. Karena yang dia minta ditundanya berapa lama? Sebentar saja. Kira-kira kalau antum bicara amalan sebentar kemudian bawa pahalanya nariknya banyak pakai apa? Maka di sini aku katakan. Mereka kalau bisa berangan-angan nih, amalan saya ingin sedekah aja sebentar. Sedekah itu tidak ngasih selesai kan? Ya gitu. Ini realitanya. Tapi begitu orang pelit, berapa banyak penyesalan yang dia lewatkan dari kehidupan ketika ditampakkan kenyataan yang Allah Azza wa Jalla. Jelas. Makanya syaitan itu membuat orang terjauhkan dari sedekah. Kenapa? Yang ditakuti kemiskinan. Biar dia enggak bisa melakukan hal yang besar dalam hidup. Allah mengatakan apa? Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah SWT mengatakan setan itu menjadi menakut-nakutkan kalian dengan kemiskinan. Biar apa? Tidak keluar tuh.
mau keluar, dia kalau balik, nah takut hilang kan. Makanya orang kalau miskin, takut miskin nggak dia? Nggak bisa. Ada orang miskin takut kaya, tapi banyak orang kaya takut miskin. Itu kaya mulai takut hilang. Padahal miskin nggak takut, nggak bingung hilang. Karena dia banyak, sudah biasa. Berkata-kata. Ya. Makanya para ulama menyebutkan barang siapa yang bersedekah maka Allah akan mengampuni dosanya dan menambahkan hartanya. Dan ini disebutkan dalam tafsir. Maka di dalam hadis Nabi SAW berkata apa? Mana kosong sedekah nggak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Bahkan ampuan apa? Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan menambahkan harta jika dia bersedekahnya karena Allah. Sekarang kasus ada orang bersedekah kemudian dia bilang, ayo punya motor kan? Kemudian mau sedekah karena Allah kan? Balik terus ditunggu-tunggu katanya bisa beli badannya, kok nggak balik lagi? Nah, masalahnya di mana? Kan dia bersedekah mau masalahnya gede loh, kan? Sampai hilang motor. Masalahnya gimana? Persis karena Allah, dia berpikir karena dunia. Padahal kalau karena Allah kasih kita sehat itu, Allah kasih kita kemudian hidup keluarga, merasakan kebahagiaan dan hidup mereka bisa ibadah dengan baik, itu anugerah. Tapi manusia berpikir balasannya finansial. Padahal para ulama menjelaskan rizki terbaik itu sehat, dan rizki terburuk adalah harta. Terburuk. Jadi kalau antum dapat harta banyak, jangan bangga. Kenapa? Karena dari situ keluar fitnahnya lebih gede. Kita bisa lebih merasakan dan keluarga kita merasa tentram ketika melihatnya, dan bahkan tidak ada kemudahan kalau judulnya kita sehat. Tapi judulnya banyak uang, maka banyaknya kesedihan, iri dan penyakit yang lain yang menghinggapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan hal itu. Yang berikutnya adalah seseorang yang memahami hukum kisos, kisos hukum Allah Subhanahu wa taala perkara imbalas. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW bersabda, man hala bainahu wa bainahu fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang menghalangi kisos, ya, maka artinya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Nah, sekarang kita bicara tugas malaikat. Insya Allah masuk dalam bab terakhir malaikat. Kemudian insya Allah pertemuan yang berikutnya ya bulan depan kita akan membahas masalah para rasul. Bagaimana kehidupan para rasul, tapi secara umum, bukan detail dari mana Nabi Adam yang kita bahas. Para rasul itu punya bagaimana sifatnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana ya kehidupan para rasul secara umum kita akan bahas secara masuk. Artinya kita bahas ke depan setiap Jumat kita akan bahas masalah rukun iman. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Ini rukun iman semua. Malaikat itu, di antara hal-hal yang menyebutkan ada tugas malaikat. Yang pertama tugas secara umum dan pak. Kemudian tugas yang malaikat yang berkaitan sesama urusan sama manusia itu ada 16 yang kemudian yang menunjukkan kita kalau cari detail lagi banyak
di antaranya malaikat itu selalu apa? Sifatnya beribadah. Bahkan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 19-20 ada 4 sifat langsung yang Allah katakan tentang masalah malaikat. 4 dalam satu ayat ini, dalam 2 ayat ini. Ya, Allah mengatakan walahum ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah SWT mengatakan 4 langsung. Pertama, Allah SWT ya memiliki siapa yang di langit dan di bumi, ya. Yaitu apa? Malaikat yang di sisinya la yastakbiruna an ibadati. Yastakbirun di sini apa? Enggak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua adalah la yastahsirun. Yastahsirun apa sini? Enggak pernah berhenti. Berhenti apa? Ibadah. Yang ketiga adalah yusabbihun. Yusabbihun apa? Bertasbih, zikir terus siang malam, enggak berhenti. Yang keempat adalah la yafturun, enggak pernah lelah. Nanti bisa bayangin. Lah manusia disuruh ibadah 5 menit momen apa? Ngeluh-ngeluhnya panjang. Nah, ada rasa lega dan lain sebagainya, padahal lokasi hidupnya 24 jam. Betul enggak? Kadang masih awal lah. Makanya kita bicara. Kadang kan ada kan orang yang menyombongkan diri. Betul enggak? Allah itu enggak butuh sama manusia. Karena Allah punya makhluk yang selalu ibadah sama. Siapa? Dalam surat Fussilat ayat 38, kalau mereka menyombongkan diri, maka ya Allah memiliki mereka di sisinya bertasbih kepada Allah siang malam, sehingga mereka tidak pernah bosan. Wahum la yasam. Ini realitanya. Ya. Yang kedua, malaikat itu disifati selalu taat. Taatnya taat enggak setengah-setengah, dengan taat yang sempurna. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yaf'alun. Taatnya itu yang pertama, setiap perintah nggak pernah dilanggar, nggak pernah, dan langsung melakukan apa yang diperintahkan, nggak melanggar dan nggak nunda lagi. Sedangkan manusia apa? Sudah melanggar, nunda. Kadang sudah salah ngeyel. Ya, sedangkan malaikat sifat yang luar biasa. Makanya Allah mengingat surat At-Tahin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat selalu apa? Sholat. Ya. Lalu sholatnya malaikat di mana? Bukan sekedar di Baitul Maqdis. Di langit itu sampai istilahnya langit itu hampir-hampir apa? Gak kuat. Ini jelasin dia bisa ada 2 hadis. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, naik ke mana? Naik ke langit. Ya, Hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malaki. Ya, saya pernah bahaskan ini. Ya, bahwa ini merupakan bagian Baitul Ma'mur yang di dalamnya salat berapa malaikat? 70.000 malaikat. Idza kharaja ya'udu ilaihi akhira ma'alaihim. Kalau sudah keluar, nggak bakal mereka kembali lagi. Ya, satupun dari mereka. Berarti sedang tiap hari ada malaikat sholat. Ya. Kemudian ini yang saya maksud dari sini. Hampir-hampir apa? Langit itu merintih. Kenapa? Karena setiap jarak apa? 4 jari ada malaikat sholat. Jadi 7 lapis langit isinya malaikat semua. Ngapain? Sholat.
kebayang jumlahnya berapa. Dan langit itu bodinya luar biasa. Berapa banyak jumlahnya. Makanya Rasulullah mengatakan ini ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Saya melihat yang kalian dan saya mendengar yang kalian dengar. Inna sama'a atas. Dikatakan apa? Sesungguhnya langit itu merintih. Wa haqqan laha an ta'id. Dan langit itu ya diberikan apa? Kepadanya untuk merintih. Kenapa? Gak kuat ya ikhwan. Ma fiha mawdi'u arba'a sabiq illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Tidaklah ada jarak 4 jari. Gitu saja. Kecuali malaikat meletakkan apa? Keningnya sujud sama Allah. Di langit 7 lapis isinya gitu semua. Subhanallah. Makanya Allah butuh nggak sama ibadahnya manusia? Nggak butuh. Malaikat dia tiap hari bertasbih sujud sama Allah, nggak bosan-bosan. Ya. Makanya kalau orang merasa Allah itu nyuruh saya ibadah karena Allah kepingin butuh ini, nggak butuh. Ya, ini yang terjadi. Bahkan malaikat itu apa? Melakukan sholat dengan apa? Bersoft-soft nih. Perhatikan nih. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 155 apa? Wa inna lanahnu saffun. Ya, sesungguhnya kami malaikat itu selalu terus dalam barisan. Buat apa? Buat beribadah. Berarti kita ini niru siapa? Malaikat. Karena Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan. Datang Allah dan malaikat berbaris soft. Makanya soft sholat ini ikuti malaikat. Ya, Rasulullah juga mengatakan ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Maka mengapa kalian tidak berbaris soft sebagaimana malaikat berbaris soft di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini pelajarannya. Makanya rapat gak? Dia persis, makanya Rasulullah perintahkan buat rapat. Malaikat tuh bersoft rapat. Ya. Yang keempat, malaikat berzikir. Dikatakan fataliyati dzikra as-saffat. Ya, demi Allah yang berzikir maksudnya apa? Para malaikat. Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ya, mereka bertasbih tidak berhenti siang malam, enggak pernah letih. Ya. Jelas di sini ada 4 hal. Tadi apa yang pertama? Beribadah. Terus yang kedua? Taat. 3? Sholat. 4? Baris. Ya, berzikir, yaitu mereka berzikir kepada Allah SWT. Yang lain sholat dengan berbaris. Yang berikutnya adalah malaikat dengan manusia. Punya pusat ada 16 dari mulai yang nyatet, yang apa semuanya ada. Belum tahu di perut wanita hamil itu ada malaikat. Kapan? Setiap hari. Kita bahas. Semua urusan sama diri kita bahas. Makanya itu kalau tahu, berarti ini ada malaikat. Berarti subhanallah. Ya. Malaikat yang pertama adalah mencatat amal. Ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wal malaikatu bin-nahar. Di mana malaikat itu bergiliran ngawasin kita. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr.
Yang malaikat pagi kumpul di kapan? Sholat subuh. Yang malaikat sore kumpul kapan? Sholat asar. Makanya dua sholat paling utama, dua sholat ini. Di antara dua sholat ini yang paling utama sholat apa? Persis, sholat asar. Kenapa sholat asar? Para ulama mengambil dalil dari hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Dari subuh sama asar yang paling utama asar. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat tengah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang meninggalkan sholat tengah dengan sengaja, sholat asar, habithu amalu, amalnya dihapus semua. Batal amalnya. Kebayang meninggalkan sholat asar batal. Ini yang terjadi. Kemudian apabila kedua malaikat mencatat itu bertemu, ya, anil yamin wa anil shimal qa'idun, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pertanyaannya istilah raqib atid. Ini nama bukan? Bukan sifat. Saya jelasin. Pertama, istilah raqib itu artinya apa? Tahu antum muraqabah? Muraqabah itu artinya apa? Menjaga. Atid itu juga sifat yang selalu hadir muncul, itu istilahnya. Jadi ini merupakan malaikat yang selalu menjaga dan selalu muncul. Kalau istilah kita jaga di sini dalam artian ngawasi. Ya, makanya semua yang keluar dari lisan itu bukan malaikatnya kanan kiri. Ya, memang disebutkan duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri, tapi mereka disebutkan oleh Allah dengan sifatnya. Sifat jaga yang ngawasin plus sifat selalu muncul, nggak pernah absen. Kapan perginya? Ketika sudah tugasnya selesai. Tugasnya kapan selesai? Kita meninggal selesai, baru pergi. Ini penjelasan. Yang kedua adalah malaikat sebagai pencabut nyawa. Rasulullah mengatakan dalam Ahmad, "Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi wa yaqulu ayyuhan Tuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan." Ketika seseorang itu meninggal apa? Datanglah malaikat maut, duduk di mana? Tepat di kepalanya, sambil mengatakan kepada orang yang beriman, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Makanya dikatakan apa? Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Karena yang dikatakan oleh malaikat adalah dapat ampunan dan ridhonya Allah. Makanya dikatakan apa? Radiyatan mardiyah. Ini yang terjadi. Tapi kalau malaikat, kalau kepada orang kafir, ya ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang buruk, menuju kepada murka Allah. Antum bisa bayangin. Ya, ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ya, dalam ayat 102 Allah mengatakan, katakanlah, ya, menurun Allah SWT menurunkan siapa? Al-Quran. Siapa dia yang menurunkan? Malaikat Jibril dari Allah dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang muslim. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Bukan. Karena yang dibawa itu merupakan kehidupan bagi ruh. Membawa wahyu, sedangkan wahyu itu sumber kehidupannya. Makanya disebut dengan ruh. Yang dibawa itu wahyu semua. Bagi
siapa? Seluruh manusia. Maka yang dibawa sama malaikat Jibril merupakan kehidupannya. Maka Allah istilahkan dengan roh. Kalau hati mempraktekkan wahyu, maka yang terjadi apa? Hati kita jadi suci. Maka diistilahkan rohul kudus. Karena yang tugas bawanya, dia bawa penyejuk hati, bawa pembersih hati, bawa kehidupan yang sebenarnya. Itu yang disebut, diistilahkan. Ya. Sehingga roh tadi menyebabkan badan kita hidup. Berarti kalau kita nggak praktek sama Quran, pada dasarnya kayak badan kita mati. Karena nggak ada yang bisa diharapin dari kebaikan. Orang kalau nggak praktek sama Quran bisa jadi baik nggak? Orang berharap hidupnya aja enggak. Karena ini pasti dia jadi orang zalim. Ini realitanya. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Syarh Al-Aqidah Tahawiyah. Terus ada Abdul Aziz Al-Hanafi. Yang keempat adalah malaikat yang ditanya di kubur. Mungkar sama Nakir. Ya. Warnanya apa? Hitam sama biru. Rasulullah mengatakan bila ubiyal mayit, kalau kuburkan mayit. Ya. Au qala ahadukum atahu malakani aswadan azrafa. Datang malaikat apa? Yang satu hitam, yang satu biru. Ya, yaqulu li ahadihim al-munkar wal akhar nakir. Ya, yang satu disebut namanya munkar, yang satu lagi nakir. Tahu tugasnya mereka apa ini? Gertak. Makanya kenapa disebut dengan fitnatul qabr. Kalau kita kuat nih mental, maka jawabnya lancar. Karena dengan cara digertak sama mereka, diduduki, digertak lagi. Tapi kalau enggak, kalau diriwayat dari Imam Ahmad disebutkan apa? Dia akan diserahkan dengan malaikat yang buta tuli bisu. Kalau istilah buta tuli bisu, ini malaikat enggak peduli sudah di depannya siapa enggak peduli. Dia cuma dilaksanakan apa? Perintah Allah. Ya, bawa pentungan. Kalau pentungannya dipukuli ke gunung jadi debu. Ini pentungannya dipukuli ke siapa? Ke si mayit. Begitu dipukul, semua binatang ada yang racun. Yang nggak dengar siapa? Manusia sama jin. Antum hikmah besar. Kalau kita dengar teriakannya orang mati, kita makan apa yang aja nggak siapa. Betul nggak? Tiap saat dipukulin ke mayit, hancur, dikembalikan lagi semua. Pukul lagi, hancur, dikembalikan semua. Baru di kuburan. Sedangkan ada neraka, kita sudah pernah bahas kan, jauh lebih sadis daripada di kuburan itu menjadi ini. Yang berikutnya adalah mereka menjaga surga dan neraka. Surat Az-Zumar mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah SWT mengatakan dan orang-orang yang bertakwa itu apa? Dibawa ke surga rombongan. Makanya disebut apa? Zumara. Hatta idza ja'uha, sampai ketika sampai surga. Wa futihat abwabuha, dibuka pintunya, maka kemudian waqala lahum khazanatuha, dikatakan oleh penjaga surga, jaga pintu tadi, salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian, kalian akan menjadi bahagia. Tibtum, ya, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian kekal di dalam. Di ayat yang lain apa? Assalamualaikum alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah, dengan atas apa yang kalian sabar. Ya. Tapi kalau penjaga neraka ini wa ayat lailata rajulaini atiyani qala alladhi yuqidu an-nar al-malik khazinun nar ana Jibril wa hadha Mikail. Pada waktu
Suatu saat Rasulullah SAW bermimpi dalam hadis Bukhari. Ada dua laki-laki datang kepada keduanya mengatakan malaikat yang menyalakan api adalah malaikat Malik, penunggu neraka. Ya. Bahkan dampak Allah mengatakan dan penghuni neraka mengatakan kepada malaikat Malik, dia dialaina supaya mematikan kami saja. Apa kata malaikat Malik? Ala innakum makithun, kalian tinggallah di dalam. Anda bisa bayangkan. Mereka minta sama malaikat Malik ngomong apa? Matiin kami saja. Mati selesai. Karena hal yang paling membahagiakan mereka dan harapan terbesar mereka mati. Kita punya lama, kamunya apa? Mati selesai. Saling ngeriang tadi. Gak kepingin hidup. Ini soal jadi orang hidup. Kemudian ada malaikat yang jaga manusia siang malam dan dia jaga. Coba Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Coba dibuka. Ada yang bawa Quran. Dibaca. Dapat? Ar-Ra'd berapa? Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Dia ada kaitannya sama. Ya. Sama saja bagi Tuhan. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya? Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu? Dan siapa yang bersembunyi di malam hari? Nah, terus. Dan yang berjalan menampakkan di siang hari? Terus min khalfihi yahfazunahu, bersembunyi di malam hari menampakkan di siang hari. Terus ayat 11. Nanti ada hubungannya sama ayat yang lain lagi. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdiriran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka. Coba perhatikan ini. Fusilat dikatakan Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami melindungi kalian dari kalian. Entah orang mukmin itu dijaga sama malaikat kalian. Istilah aulia di sini dan ini dikatakan apa? Menjelang kematian. Kata-kata nahnu awliya'ukum. Karena pada dasarnya kami adalah teman kalian selama di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian perkara perintah Allah. Siapa yang jaga? Malaikat. Ini orang mukmin bicara. Kemudian juga begitu masuk kehidupan akhirat akan ditemani dari rasa kesendirian dalam kubur. Kemudian pada saat ditiupkan kesangkala, kemudian kami selamatkan kamu pada hari kebangkitan. Kemudian menyeberangi sirat kita dan kami sampaikan ke surga dengan kenikmatan. Kebayangkan semua dalam kondisi ditemani malam. Makanya disebut awliya'ukum fil hayati dunya. Paling itu kehidupan kita. Allah utus malaikat buat nemenin hambanya dari mulai hidup di dunia sampai masuk surga. Kebayangkan
Jadi bukan namanya biasa, cuma sudah dibimbing, terus. Makanya menjadi orang mukmin itu serba ajaib dan beruntung karena berharap sama Allah SWT. Karena orang mukmin itu juga didoain malaikat. Dia sebenarnya didoain malaikat. Karena kehidupan. Kemudian lanjut lagi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia itu memiliki malaikat yang selalu tinggi. Awal siang malam jaga dari apa? Keburukan dan kecelakaan. Siapa yang dapat ini? Orang yang beriman. Ya enggak? Dijaga. Ya. Nanti begitu meninggal, dijaga lagi. Di kuburan sendirian dijaga lagi. Yang berikutnya adalah meninggalkan kala 3 malaikat dengan pemimpin malaikat 3 terbesar. Siapa aja? 1 Jibril, 2, 3 Israfil. Malaikat Mikail sebagai apa? Mikail ngatur hujan. Malaikat Mikail itu mengatur hujan. Kenapa 3 ini yang gede? Lihat ini baik-baik. Ada Ibn Abdul Is menjelaskan misalnya ini sama Ibn Qayyim al-Jauzi. Ya, kedua perkataannya ini sama posisinya aja. Ya, ada 3 malaikat besar. Pembesarnya, kalau istilahnya pimpinannya ada 3. Ya, yang pertama malaikat Jibril diberikan tugas membawa wahyu. Yang dimana hati dan roh manusia menjadi hidup karena wahyu itu. Makanya disebut dengan Rohul Kudus. Jelas ya. Kemudian malaikat Mikail membawa hujan yang bumi jadi hidup dengan hujan itu. Yang ketiga adalah Israfil, peniup sangkakala yang dengannya hidup manusia setelah mati. Judulnya 3 ini bawa kehidupan. Kehidupan hati, kehidupan fisik kita dengan hujan. Kami jadikan semuanya hidup dengan apa? Air. Betul kan? Kemudian yang ketiga adalah kehidupan setelah mati. Setelah mati. Itu Israfil. Ya. Malaikat Israfil. Kemudian malaikat pemikul arsy. Kita pernah bahas. Udzinali an uhadditha an malak min al-malaikati man hamalatil arsy. Rasulullah SAW, aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat yang memikul arsy. Ya, inna ma baina syahmatil udunihi ila atiqihi masiratu sab'mi'ah am. Sesungguhnya dari telinganya ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ya, jadi ya ikhwan, kalau orang merasa dirinya besar dan sombong, antum tahu ada pohon di umurnya 110 tahun lebih. Pohon itu sampai 200 tahun. Tahu manusia sama pohon itu, manusia itu kelihatan kecil. Digambar manusia cuma segini, pohonnya segini. Itu baru pohon. Ya, di dunia sama-sama kelihatannya. Orang ada merasa baru pohon, kita bicara, ya kita nggak bicara kecil, kegedean. Yang orang manfaatin, orang sama pohon, pohonnya kecil namanya. Ya Allah, lupa. Pohon mama, biasa di daerah kawasan itu bisa buka search pohon tua. Nanti bisa lihat orang yang mau nebang di bawah kelihatan kecil itu kalau ketimpa 5 orang, 10 orang tertimpa satu selesai. Ya, karena sangat besar. Kemudian mereka mengatur hujan. Nah ini dia. Ya, sebagai sumber kehidupan bumi, tumbuhan dan hewan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Iqadatul Lahfan. Ya, malaikat Mikail diberikan tugas mengatur hujan yang merupakan sumber kehidupan
bumi, tumbuhan dan hewan. Dan bahkan Allah Taala bersumpah atas nama malaikat-malaikat yang besar. Kemudian ada malaikat yang mencatat takdir manusia ketika kejadian. Kapan? Coba perhatikan di Nabi Rasul. Ya dari Abdullah Ibn Mas'ud Abdurrahman. Ya. Dikatakan tsumma yursilu ilaikal malaku fayanfukhu fihi ruh. Berarti umur berapa? 4 bulan. Baru malaikat itu datang ke janin. 4 bulan. Ya, untuk niupin roh. Satu. Yang kedua, wa yu'maru bi arba'a kalimat, diperintahkan buat 4 hal. Apa itu? Bi kitabati rizqihi, ajalihi, amalihi, syaqihi, au sa'id. Ya, untuk diperintahkan nulis dari mulai rizkinya, ajalnya, amalannya, dia bahagia atau sengsara, semua ditulis. Di umur berapa? 4 bulan. Ini malaikat datang. Jelas? Di sini Bukhari dan Muslim. Kemudian ada malaikat pembawa rahmat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, la ya'budu qaumun yadhkurullah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Ya. Ada dua lafaz sebenarnya. Dua lafaznya ini tinggal putar-putar aja. Bila seseorang kaum duduk di rumah Allah SWT mengingat Allah, ya, berarti gitu. Masyaallah kaum fi baitin buyutillah. Di riwayat yang lain perkataan ini rukun di rumah Allah, melainkan apa? Mereka dikelilingi oleh malaikat. Di riwayat yang lain dikelilingi oleh malaikat itu yang ketiga. Yang pertama seperti itu. Kemudian diliputi rahmat, ya. Kemudian diturunin apa? Kata ketenangan. Di riwayat yang lain ketenangan itu pertama, rahmat kedua. Kemudian dihafadzul malaikat ketiga. Kemudian dzakarakumullah fi man indah itu keempat. Ya, ini lafaznya cuma diputar aja. Kemudian ada malaikat pembawa adab. Di mana? Seperti dalam surat Hud ayat 1 dan 3. Contoh adabnya siapa sini? Kaumnya Nabi Lut. Malaikat Jibril bersama malaikat yang lain datang ke Nabi Lut buat ngapain? Buat siap-siap bawa adab. Makanya kemudian Nabi Lut suruh jangan nengok ke belakang. Karena dikatakan yang nyabut tanahnya itu cuma pakai satu sayapnya malaikat Jibril buat nyabut tanah 8 kota. Karena dikatakan di dalam tafsir yang kena bukan cuma kaum Sodom, tapi 8 kota sebelah. Dikeruk tanahnya sama malaikat Jibril cuma dengan satu sayap kok. Gak butuh banyak, satu biji satu malaikat selesai. Ditarik ke atas, ditambahi dengan apa? Anda tahu batunya di riwayat disebutkan di dalam tafsir bahwa batunya itu punya nama sendiri-sendiri, nyasalnya sampai dikatakan oleh para ahli tafsir kalau orangnya berada di luar kampung itu batunya nyasar orangnya, lari kemana dikejar. Jadi Allah binasakan mereka, gak ada yang lewat, tidak ada yang lewat satu. Semua pelaku Sodom semua kena dan mati. Kebayang? Karena di dalamnya ada satu rumah orang mukmin, orang muslim. Siapa yang dimaksud orang muslim? Nabi Lut dan 2 anak perempuannya. Itu tok yang beriman. Dari mulai istri dan semuanya mereka semua kena. Lebih dianggap dibalik dihujani dengan batunya panas lagi. Orang kena kebakar, jatuh tertimpa dari itu ada paling mengerikan dalam sejarah. Yang lainnya cuma apa? Kasih petir, hujan batu biasa. Ini kayak sudah dikasih batu kebakar, dia angkat turun angin kencang jatuh. Dan Allah jadikan kaumnya Nabi Lut disebutkan dalam Al-Quran sebagai apa? Pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Dan itu gak jauh
Apa maksudnya agak jauh? Para ulama menjelaskan tempatnya di mana laut mati yang sekarang di Yordan. Antum tahu laut mati? Ya, kadar garamnya berapa? Biasanya laut itu kadar garamnya 3%. Ini 32%. Tidak ada satu ikan pun yang bisa hidup di situ. Nggak ada satu ikan yang bisa hidup. Itu laut tanpa ikan. Kita kalau ke Yordan jadi gini, lautnya itu kalau kita ke Yordan dan itu titik terendah di dunia yang terjangkau ya. Kenapa? Di bawah permukaan laut 400 meter, 400 berapa? Jadi kalau untuk ke daerah situ ya sudah rendah luar biasa. 400 meter MDP di bawah bukan di atas. Kita kan ini kita hidup di atas permukaan laut ya. Nanti kalau untuk cek alat ada alat biasa jam-jam kita ini di atas permukaan laut kita. Ini di bawah 400 meter di bawah. Memang masuk ke situ itu kita posisinya turun dan di situ kondisinya apa ya? Kalau kita bilang udaranya nggak enak dan garumnya itu sangat asin luar biasa parah. Makanya kenapa orang di situ ada posisi ngambek. Antum nggak bisa berenang di situ, aman. Serius. Karena saking luar biasanya. Dan perbatasan antara mana? Antara Yordan sama Palestina. Jadi Palestina itu dapat laut mati juga. Jadi dua sisi. Subhanallah. Di sini Yordan nyebrang, kita kelihatan di depan seberang pas itu ada gunung-gunung, itu daerah Palestina. Jadi Palestina laut mati, Yordan juga laut mati. Nggak bisa. Jadi kalau Yordan mengklaim kita punya laut mati, orang Palestina juga punya laut mati, orang sebelah. Karena areal itu merupakan perbatasan. Jadi kalau orang mau ke Palestina dari Yordan, bordernya itu dia melewati sebelahnya laut mati. Tahu ya? Ada namanya Jisr Malik Hussein. Ya, apa namanya? Kalau kita bilang jembatan Malik Hussein kalau ke Yordan mau ke Palestina itu lewatin jembatan Malik Hussein. Jadi ada di Yordan habisnya jembatan pas langsung masuk area Yahudi. Proses sampai Yahudi border. Di situ tentang Israelisme ini. Ini kondisi bagaimana Allah mengatur mereka. Allah alam. Kemudian ada yang bawa kabar gembira bagi orang mukmin. Ketika kapan? Meninggal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat khusus turun buat kasih kabar gembira ketika meninggal. Ya. Bahkan disebutkan dalam tafsir Abdul bin Abbas, ya, malaikat itu datang dalam 3 kondisi. Ya, ketika posisi meninggal, kemudian ketika di kuburan, dan ketika keluar dari kubur. Ini semua disebutkan dalam tafsir Mukatsir. Kemudian ada malaikat yang mengatur gunung. Kapan? Pada waktu Rasulullah di Taif pulang, ya, di Qarnul Tha'alib. Sekarang Qarnul Tha'alib itu disebut yang namanya Qarnul Manazil, tempatnya Mikot. Mikotnya apa? Ketika orang lewat Taif. Di Taif itu ada juga tempat Mikot mereka sendiri, namanya Wadi Muhrim. Di Taifnya. Tapi keluar dari Taif ke arah Makkah, itu ada namanya Qarnul Manazil. Di antara tempat yang Rasulullah sebutkan sebagai tempat Mikot. Disitulah Rasulullah SAW ketika ditemui sama malaikat Jibril sama malaikat Jibril. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka Ahsyabain. Ahsyabain itu artinya malaikat gunung Ahmar, gunung merah, sama gunung Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu mana? Tahu sebelahnya Masjidil Haram ada istana wajah. Itu gunungnya kan melingkar. Jadi kalau kita keluar dari Marwah, melihat gunung gedenya luar biasa sampai ke belakang sana. Itu satu gunung buat satu kota selesai.
buat satu desa istilahnya selesai. Ini 20 disikat. Kalau Rasulullah iya, maka binasalah dari dulu orang kafir. Tapi kalau Rasulullah apa? Bal arju ayyu kharijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarika lahu. Aku berharap justru dari turunannya orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak diberikan manusia. Inilah malaikat-malaikat yang luar biasa. Mungkin saya cobain ada malaikat yang sebagai ujian. Siapa dia? Harun. Ujian ngapain? Ngajarin sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Baqarah ayat 102. Unzila al-malaikatu illa bibabila wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna fil ardi kami ini ujian buat kalian, jangan kufur. Ujian buat kalian. Mereka ini cuma manusia dikasih kayak gitu tambah jarak. Tambah kepo, makanya penyakit kepo nih bahaya. Dilanjutin, ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tentang bahwa tidak ada dosa berkaitan dengan diturunkannya sihir kepada dua malaikat tersebut. Ya, tidak ada dosa berkaitan dengan pengajaran malaikat kepada manusia yang belajar dari mereka berdua. Kenapa? Karena pengajaran kepada manusia berdasarkan izin dari Allah untuk mengajarkannya, tapi apa? Sebagai ujian fitnah, mau belajar atau enggak. Kalau enggak sama, kalau tetap berarti merusak mentalnya. Jadi Allah menurunkan dua malaikat ini sebagai cobaan. Dan yang terakhir adalah malaikat yang di majelis ilmu, nyari keliling mana majelis ilmu, kemudian dipanggil rombongannya. Bayangin, yang duduk bukan satu tapi rombongan. Saya kasih terjemahannya juga. Ya, bahwa Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan cari ahli zikir. Maksudnya apa? Majelis ilmu. Paham? Ya, kalau mereka menemukan satu kaum, ya, yang sedang mengingat Allah, maksudnya berzikir, maka mereka akan mengatakan, marilah kalian menuju kepada kebutuhan kalian. Dipanggil sama malaikat. Ya, buat keliling nyari itu, maka kemudian Rasulullah mengatakan, lalu para malaikat, berarti jumlahnya sedikit apa ya? Banyak, karena disebutkan para malaikat mengelilingi mereka dengan sayapnya sampai langit dunia. Dikelilingi pakai sayapnya, dibentangin buat jaga sampai langit dunia. Berarti kalau orang yang lagi di majelis ilmu, apa yang terjadi kalau meninggal? Karena malaikat mengelilingi. Ya, maka diistilahkan hafat humul malaikat. Istilah hafat di sini ini realitanya. Berarti sekarang apa? Malaikatnya lagi muter. Paham? Karena Rasulullah juga makan. Kemudian mereka bertanya kepada siapa? Kepada mereka. Sedang Allah lebih tahu dari mereka apa yang dikatakan oleh hamba-Mu. Maka mereka bertasbih, mensucikan, bertakbir, bertakbir, memuji dan memuliakan. Apakah mereka melihat itu? Jawabannya enggak. Demi Allah mereka tidak melihat. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat? Seandainya mereka melihatmu, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah dan sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu dan lebih banyak bertasbih. Ya, inilah yang terjadi. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan, lalu apa yang mereka minta? Mereka meminta surga. Maka kemudian Allah berikan apa? Apakah pernah mereka melihat surga? Enggak. Demi Allah, kalau kemudian mereka melihat surga, maka tentunya mereka akan apa? Sangat bersungguh-sungguh mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh memintanya, dan sangat berkeinginan. Ya, ini yang terjadi. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut neraka. Pernah nggak mereka melihat neraka? Jawabannya nggak pernah. Kalau mereka pernah melihat neraka, bagaimana? Pasti mereka akan bersungguh-sungguh lari darinya dan takut kepadanya. Ya, maka aku persaksikan pada kalian, aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Jadi malaikat khusus nyari mana nih orang yang berpikir, yang masih turun buat ngapain? Jaga, doain, kayak khusus begitu. Inilah dia di antara perkara-perkara malaikat. Benar Allah Subhanahu
memberikan kita naungannya dan juga rahmati diri kita, memberikan kita ketenangan dan kehidupan dunia dan akhirat, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah menutupi kita dan keluarga kita dengan husnul. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah berikutnya setelah tanggal 17 Juli insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.